Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya ke tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah pertanyaan yang coba kita gumuli dan kita maknai dari Injil yang telah kita dengar, juga dalam hubungan dengan apa yang disabdakan Tuhan kepada Yeskiel dalam bacaan pertama. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Kalau menurut saya, untuk kita pertanyaan penting adalah bukan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Apakah kita masuk surga atau tidak? Itu dulu. Tapi ini pertanyaan yang disampaikan oleh para murid yang memang mereka sudah optimis bahwa mereka masuk surga. Tapi yang namanya manusia, dia tidak pernah merasa cukup dan puas dengan apa yang ada. Mereka masih di dunia, belum tentu masuk surga, tapi sudah mulai bertanya tentang siapa yang terbesar. Jadi ambisi yang terlalu besar itu berlaku di dunia dan di akhirat. Tapi untuk kita, jawaban yang diberikan oleh Yesus itu sangat menarik untuk kita kaji dan kita maknai. Terutama ketika Yesus mengatakan begini, jangan menganggap rendah satupun dari anak kecil ini, karena merekalah empunya kerajaan Allah dan malaikat-malaikat mereka di surga itu memandang wajah Bapakku. Saya waktu membaca yang ini, saya lalu coba merenung ke dalam diri. Saya bukan anak kecil lagi, saya sudah orang dewasa, orang besar, orang tua lagi. Terus berarti apakah malaikat saya juga memandang wajah Allah di surga? Dan apakah saya punya malaikat di surga? Bapak Ibu, setiap kita diberikan malaikat pelindung. Juga dianugerahkan 3 malaikat agung. Seperti yang saya katakan hari Minggu, ketika kita merayakan misa, kita sedang merayakan perjamuan Tuhan, roti yang turun dari surga bersama para kudus dan para malaikat dari surga. Jadi malaikat itu selalu menghubungkan kita dengan Bapa di surga. Nah, coba kalau saya tanya Bapak Ibu, pernah enggak
setiap hari kamu minta tolong di malaikat pelindung? Pernah? Saya setiap pagi, doa pagi, selalu minta kepada malaikat pelindung, juga ketiga malaikat agung. Itu ada di buku doa sumber kekuatan. Itu juga malam. Kenapa? Malaikat pelindung itu perantara rahmat antara kita dan Bapa di surga. Kalau mau hidup dalam kerajaan surga, hiduplah bersama malaikat pelindung yang dikirim Bapa dari surga. Jadi mulai hari ini kalau Anda belum menyadari itu, pakailah malaikat pelindung itu untuk menjagamu dimanapun kamu berada dan pergi. Nah, kemarin saya menganggap kemudian dikirimin oleh malaikat sebuah buku yang menjawabi apa yang menjadi pergumulan beberapa hari terakhir, ketika dari hari Minggu kita diajak berbicara dan merefleksikan tentang roti yang turun dari surga, kemudian misa itu sebagai investasi menuju surga. Lalu kemarin pagi setelah misa pagi, saya didatangin oleh salah satu umat, Pak Anton, dan dia memberikan kepada saya sebuah buku yang berjudul Kunci Surga. Saya pertama meremehkan buku ini karena saya pikir yang tulis itu pendeta, tak tahu umat kita. Apa yang saya maknai? Seorang awam menulis tentang kunci surga yang tidak banyak belajar kitab suci dan teologi, itu berarti dia menulis dari pengalaman hidup yang nyata. Maka saya coba membaca sedikit dan saya langsung lompat di bagian penutup, dan di bagian penutup itu saya menemukan kata-kata ini. Mengetahui sabda Allah dan menghayati sabda Allah dalam hidup sehari-hari merupakan sayap-sayap yang akan menerbangkan orang Kristiani menuju surga. Mengetahui sabda Allah dan menghayati sabda Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan Tuhan ketika dalam bacaan pertama dia memanggil Yeskiel lalu bersabda kepada Yeskiel, makanlah gulungan kitab ini, makanlah sabdaku, isi perutmu dengan sabdaku. Itu bagian pertama. Bagian kedua dia bilang, makanlah sabdaku, pergilah mewartakan sabdaku. Dan Bapak Ibu, hari Minggu saya bilang, misa itu investasi menuju surga. Dan dalam misa yang kedua saya bilang, karena kita makan roti yang turun dari surga dalam diri Yesus. Dan ada satu menu lain yang disiapkan Tuhan dalam misa untuk mempersiapkan kita ke surga, yaitu apa? Sabda Allah. Jadi dalam misa itu ada dua hal penting yang kita cicipi dan kita konsumsi, yaitu menu sabda dan tubuh Kristus sendiri. Tetaplah mencintai Ekaristi, karena Ekaristi adalah kunci dan jalan menuju surga. Semoga Tuhan memberkati.